podcast with Miss Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Solih dan Solihah di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda Solih dan Solihah di rumah beserta ayah dan bunda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, berjumpa kembali dalam video pembelajaran bersama Miss Titin. Kali ini bersama Miss Titin kita akan belajar bina ibadah. Nah, Solih dan Solihah, seperti biasa sebelum kita menyimak video pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Kali ini yang akan memimpin doa sebelum belajar adalah Kakak Arkareda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tayamum. Pembelajaran bina ibadah kelas 3. Baik Solih dan Solihah, sebelum kita melanjutkan video pembelajarannya, Miss Titin mau bermain tebak-tebakan dulu nih bersama Solih dan Solihah. Ayo ditebak ya, bunga apa yang tumbuh di langit? Apakah Solih dan Solihah tahu? Apa ya jawabannya? Kira-kira bunga apa yang tumbuh di langit? Baik, jika Solih dan Solihah tahu jawabannya, silakan Solih dan Solihah boleh tuliskan di kolom komentar. Nah, Solih dan Solihah, Miss Titin mau tanya lagi nih. Apa yang akan kalian lakukan di saat kalian tidak menemukan air untuk berwudu? Dan apa yang akan kalian lakukan jika kalian hendak berwudu di saat kalian sedang sakit dan tidak memungkinkan untuk bersentuhan dengan air? Ayo, apa yang akan kalian lakukan? Iya, betul. Tayamum. Nah, Solih dan Solihah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan dijadikan tanah bagiku sebagai pembersih. Hadis riwayat Muslim. Nah, tadi sebelumnya ada kata tayamum. Apa sih pengertian tayamum? Apakah Solih dan Solihah sudah tahu apa ya tayamum itu? Ya, betul sekali. Tayamum ialah mengusap wajah dan kedua tangan sampai ke pergelangan dengan debu yang suci sebagai pengganti wudhu atau mandi dengan syarat tertentu. Nah, Solih dan Solihah, ada beberapa sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Yang pertama, kita diperbolehkan untuk bertayamum karena sedang sakit. Nah, jika penyakit yang kita derita ini, jika sakitnya terkena air, maka akan bertambah sakit atau akan mempengaruhi lambatnya proses penyembuhan, maka kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum sebagai pengganti wudhu. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an tentang firman Allah, dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan,
Beliau mengatakan, apabila seseorang mengalami luka-luka di jalan Allah atau terserang penyakit kudis, lalu ia junub tetapi dia takut akan mati. Jika ia mandi, maka bolehlah baginya bertayamum. Jadi solidah solihah selain karena sakit, jika solidah solihah sedang dalam perjalanan jauh, solidah solihah juga bisa bertayamum sebagai pengganti wudhu. Nah, lalu sebab yang kedua adalah karena tidak ada air atau ada tetapi tidak cukup untuk bersuci. Nah, solidah solihah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, ada 2 orang laki-laki keluar bepergian, lalu datanglah waktu sholat, sedangkan mereka tidak mempunyai air. Maka mereka bertayamum dengan tanah suci dan menunaikan sholat. Baik solidah dan solihah, tadi sudah 2 sebab ya yang diperbolehkan untuk bertayamum. Kemudian sebab yang ketiga adalah karena air sangat dingin dan kuat dugaan akan timbul bahaya apabila menggunakannya. Nah, diingat-ingat solidah solihah, ada 3 ya sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Kemudian syarat-syarat tayamum. Baik, apa saja ya syarat-syarat tayamum itu? Yang pertama adalah sudah masuk waktu sholat. Kemudian yang kedua dengan menggunakan debu tanah yang suci. Syarat yang ketiga adalah sudah berusaha mencari air. Nah, jadi solidah dan solihah, kita harus berikhtiar dulu untuk mencari air sebelum kita melakukan tayamum. Jika sudah berusaha dengan maksimal dan ternyata belum menemukan air juga, maka kita boleh bertayamum. Nah, selanjutnya adalah kita harus, yang keempat ya, kita harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Selanjutnya ada sunnah-sunnah tayamum. Apa saja ya sunnah-sunnah tayamum? Baik, yang pertama adalah membaca basmalah. Yang kedua, menipiskan debu pada kedua telapak tangan. Yang ketiga, mendahulukan anggota yang kanan. Yang keempat, membaca doa selesai tayamum. Nah, doa selesai tayamum ini sama dengan doa selesai berwudu ya bacaannya. Baik, selanjutnya adalah yang membatalkan tayamum. Apa saja ya hal yang dapat membatalkan tayamum? Nah, yang pertama, semua yang membatalkan wudhu adalah juga membatalkan tayamum. Kemudian, yang kedua, melihat air sebelum sholat, kecuali yang bertayamum karena sakit. Nah, jika solidah dan solihah sudah bertayamum, kemudian solidah dan solihah melihat ada air sebelum sholat, maka solidah dan solihah wajib berwudu menggunakan air ya, kecuali jika solidah dan solihah bertayamumnya karena sakit, jadi boleh melanjutkan sholat. Lalu yang ketiga, sebab yang membatalkannya tayamum adalah murtad. Murtad ini artinya adalah keluar dari Islam. Nah, solidah dan solihah bagaimana? Materinya dapat diterima dengan baik ya. Insya Allah solidah dan solihah sudah paham materi tentang tayamum hari ini. Baik, hari ini solidah dan solihah tidak ada tugas, tapi Miss Titin akan memberikan challenge kepada solidah dan solihah. Solidah dan solihah cukup menuliskan jawabannya pada komentar di bawah video ini. Jadi Miss Titin akan memberikan beberapa pertanyaan untuk solidah dan solihah. Kemudian solidah dan solihah cukup menjawabnya di kolom komentar. Jangan lupa tuliskan nama,
kemudian kelas, serta jawaban yang benar. Baik, sudah siap? Oke, good job. Pertanyaan yang pertama adalah hal yang merupakan sebab diperbolehkannya tayamum adalah, nah, apakah karena sakit atau karena tertidur? Silahkan pilih jawaban yang benar, salah satu ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Salah satu syarat tayamum adalah dimulai dengan membaca basmalah atau dengan debu tanah yang suci. Silakan pilih salah satu jawaban yang benar. Baik, pertanyaan yang ketiga. Hal yang membatalkan tayamum adalah murtad atau makan dan minum. Nah, silakan pilih salah satu jawaban yang menurut Solih dan Solihah benar. Wah, Masya Allah, Insya Allah Solih dan Solihah bisa menjawab dengan jawaban yang benar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi kita pada hari ini sudah selesai, Solih dan Solihah. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk Solih dan Solihah di rumah. Baik, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa setelah belajar. Kali ini doa setelah belajar akan dipimpin oleh kakak Alika. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menyimak video pembelajarannya dengan sangat baik. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.